Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi ja'ana bid-dinil qawim wal manhajil mubin as-siratal mustaqim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat usia, yang dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan saat ini bisa kembali melaksanakan perkuliahan online untuk mata kuliah pendidikan agama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk kemudian menjalankan syariat Islam, menjalankan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman sekalian, kita menginjak di pertemuan ke-12 untuk bahasan tentang jihad. Nah, menarik memang kalau kita menyimak atau kalau kita mendengar istilah jihad, agak sedikit sensitif ya. Dulu kalau gak salah pernah ada masjid bernama Al-Jihad, tetapi karena waktu itu sempat ramai masalah bom, masalah terorisme, maka kemudian masjid tersebut dirubah dari Al-Jihad menjadi nama lain, begitu Bapak lupa lagi. Nah, ini menjadi perhatian buat kita selaku insan intelektual bahwa kita memandang atau memaknai sesuatu itu harus secara komprehensif. Jangan memandang dari satu sudut pandang, apalagi kemudian nanti kedepannya akan muncul persepsi baru. Nah, salah satunya orang-orang memahami tentang jihad ini sebagai sebuah ajaran yang di dalamnya berisi muatan-muatan ekstrim, begitu. Muatan-muatan radikal. Sehingga orang berteriak jihad langsung kemudian dicap sebagai teroris, dicap sebagai radikalis, dicap sebagai ekstremis, begitu. Namun seyogianya kita harus memahami bahwa jihad itu sudah sejak zaman Rasulullah sudah berlaku dan itu bagian dari syariat Islam. Namun kadangkala kenapa kemudian orang memiliki stigma negatif terhadap jihad? Karena ada sebagian dari kaum muslimin yang memaknai jihad dalam ada yang sempit, begitu. Jihad kemudian dimaknai sebagai ekspresi atau luapan ekspresi diri terhadap agama, terhadap Islam, yang ekspresinya itu diimplementasikan dalam bentuk tindakan fisik, begitu. Tindakan fisik yang istilahnya berlebihan, seperti kemudian mewakafkan diri dengan membuat rakitan bom lalu meledakkan di area-area yang menurutnya banyak dihuni oleh orang-orang kafir itu menurut mereka. Nah, ini merupakan satu hal yang mesti diluruskan oleh kita, oleh insan akademis, kaitan dengan makna jihad yang sebenarnya, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan mata kuliah, dengan bahasan tentang jihad ini bisa membuka cakrawala pengetahuan kita tentang apa itu jihad dalam konteks yang sebenarnya, begitu. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dari pengertian.
Secara etimologi, kata jihad bila ditelaah akar katanya dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata jahada, yajhadu, jahdan, juhdan yang berarti kesungguhan, at-tokoh begitu, atau kesulitan, al-masyaqqah, kemudian kelapangan, al-mubalaghah, dan jihad ini berkedudukan sebagai masdar. Isi masdar dari kata jahada diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dilihat dari bahasa ini, jihad ini senada dengan makna bersungguh-sungguh atau kesungguhan, bermakna kesulitan, dan juga kelapangan. Nah, sebetulnya kalau ditelaah dari sisi bahasa memang jihad itu erat kaitan dengan kesungguhan atau keseriusan. Nanti di slide-slide selanjutnya kita akan bahas lebih dalam. Kesungguhan itu artinya serius. Kita melakukan segala sesuatu dengan serius begitu. Kemudian kesulitan. Nah, kadangkala jihad itu memang sulit dilakukan. Sulit dilakukan dalam arti bukan karena memang sulit untuk kemudian dilaksanakan, tapi banyak godaan terhadap diri sehingga kita sulit melakukan jihad tersebut begitu. Kemudian ada juga kelapangan al-mubalaghah. Nah, kalau mana kelapangan ini artinya lapang atau tidak sempit ya begitu. Artinya lapang, dan ini orang-orang atau ulama-ulama di antara tiga pengertian ini lebih mengacu kepada makna kesungguhan atau at-tokoh. Nah, makanya di akhir kalimat ini, jihad itu diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, makna ini diambil atau menurut Ibnu Manzur Zamaluddin Muhammad bin Mukram Al-Ansari. Nah, kemudian ada pendapat lain yang mengemukakan, yang mengartikan bahwa secara garis besar jihad dapat pula diartikan sebagai penyeruan atau dakwah. Dakwah dalam konteks menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kemudian ada makna lain, penyerangan atau ghazwah, kemudian pembunuhan atau qital, kemudian peperangan, had, penaklukan, siar, kemudian menahan hawa nafsu, jihad an-nafs, dan lain yang semakna dengannya ataupun mendekati. Jadi makna jihad ini kan berarti banyak. Nah, kadangkala orang yang memandang jihad secara sempit, ini biasanya implementasi aktualisasinya dalam bentuk hal-hal yang berbau ekstrim begitu. Padahal maknanya sangat banyak kan gitu. Ada yang dimaknai sebagai dakwah. Dakwah kita atau seruan kita kepada yang baik, atau dalam istilah lain amar ma'ruf nahi mungkar, itu termasuk dari jihad. Asalkan dilakukan dengan serius atau dengan kesungguhan begitu. Nah, makna lain itu ialah ghazwah atau penyerangan. Memang zaman dulu itu konteksnya, kenapa kemudian banyak peperangan itu berbeda. Tidak bisa kemudian kita menerapkan konteks jihad zaman dulu dengan zaman sekarang karena masalahnya berbeda. Zaman Rasulullah SAW, apalagi ketika di Madinah, itu banyak peperangan dilakukan karena memang orang-orang mengganggu terlebih dahulu kepada kaum muslimin. Kaum muslimin itu prinsipnya tidak kemudian melawan, tapi kalau ada pengkhianatan di dalamnya, kalau ada pengusiran, kalau ada kekerasan, itu baru kemudian menyerang begitu. Itu konteks zaman dulu. Perang-perang yang terjadi di Madinah waktu itu tiada lain dan tidak bukan penyebabnya tidak lebih dari hal-hal yang tadi. Ada pengkhianatan di dalamnya. Kemudian ada pengusiran, ada kekerasan.
Dan juga sebagian kecil ialah untuk penyebaran Islam. Begitu. Kemudian pembunuhan kital. Nah, ini jarang dipakai karena kital ini identik dengan perang. Memang zaman dulu, zaman Rasulullah, misalkan seperti yang tadi Bapak sampaikan, perang-perang yang terjadi itu pasti akan ada korban jiwa, kan begitu. Peristiwa perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Korban muslimin yang meninggal ada 300 melawan 1000 orang, tapi alhamdulillah menang, kan begitu. Kemudian setelahnya ada perang Uhud. Di perang Uhud salah satu korbannya adalah paman Nabi bernama Hamzah. Itu pasti ada yang meninggal, yang wafat, para sahabat di dalamnya. Nah, karena itu yang dimanai dengan pembunuhan atau kital. Kemudian peperangan itu sama. Kemudian penaklukan. Nah, penaklukan ini banyak kemudian tersiar setelah masa khalifah. Ketika masa Nabi kan mempertahankan begitu. Mempertahankan kaum muslimin, kemudian menyebarkan Islam tapi dengan lembut. Tapi kalau misalkan di dalamnya ada kekerasan, itu eh, kadang pengkhianatan dan juga kekerasan dan lain sebagainya, itu biasanya yang mulai adalah orang-orang kafir terlebih dahulu, orang-orang muslim waktu itu. Nah, pada zaman khalifah itu Islam mulai disiarkan. Islam mulai tersiar, tentunya eh, dengan tata cara yang rahmat begitu. Dengan hikmah, mau'izatil hasanah, dan kemudian wajadilhum billatihi ahsan, dengan debat begitu. Peperangan itu hanya sekedar jalan terakhir sebetulnya, jalan terakhir yang dilakukan kaum muslimin, yang notabene secara keseluruhan itu diawali atau disebabkan oleh ajakan orang-orang kafir begitu. Ada penyerangan dan sebagainya. Nah, kemudian ada menahan hawa nafsu, jihadun nafs. Rasulullah SAW pernah kemudian menyatakan kepada salah seorang sahabat ketika sudah selesai peperangan. Waktu itu Bapak lupa lagi perang apa. Ketika kemudian sahabat itu datang, Rasul kemudian bersabda, engkau sudah selesai dari jihad asgor menuju ke jihad akbar. Jihad akbar ini yang dimaksud adalah jihad hawa nafsu begitu. Jihadun nafs, jihad hawa nafsu, jihad melawan diri sendiri begitu. Nah, kemudian makna jihad yang pertama yang tadi disampaikan adalah bermakna perang. Itu salah satu ayatnya adalah di surat At-Tahrim ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, hai sekalian para nabi. Jadi tentu saja untuk Nabi Muhammad ya, hai Muhammad begitu. Jahidil kufar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan keraslah terhadap mereka, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam. Nah, ayat ini begitu. Ayat ini menurut tafsir Al-Marughi disebutkan bahwa kata jihad di sini mengandung 3 makna. Yang pertama ada jihad dengan pedang, saif, dengan peperangan begitu. Kemudian jihad dengan argumentasi, hujah, dan jihad dengan dalil begitu. Walaupun nanti dengan pedang ini itu jalan terakhir, sebelumnya adalah dilakukan dengan hujah, argumentasi, dan dalil. Nanti perang itu di akhir begitu. Ini konteksnya waktu itu ayat ini turun ketika memang orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada waktu itu sangat amat memperlihatkan kebenciannya terhadap kaum muslimin. Dan bahkan mereka sudah melakukan kekerasan secara fisik begitu pada para sahabat, kemudian kepada yang lainnya. Nah, padahal ayat ini menurut Al-Marughi maknanya sangat banyak. Jadi jihad melawan orang kafir, orang munafik itu dilakukan dengan 3 cara. Begitu. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah tidak langsung dengan perang.
tapi berjihad dengan dalil, menyampaikan argumentasi, menyampaikan hujah. Kalau misalkan dua tahap ini ternyata masih membuat masih tidak membuat luluh dan lunak, dan kemudian mereka malah memperlihatkan kedikjayaannya dengan mengajak perang, maka dilakukan dengan cara perang begitu. Ayat ini kadang-kala dimaknai oleh orang-orang yang memahami pemikiran yang sempit dengan jihad dengan fisik melawan orang-orang kafir. Sehingga muncul istilah terorisme. Terorisme itu dicapkan terhadap orang Islam yang punya pemahaman sempit. Salah satunya memaknai ayat ini sebagai ayat perintah untuk memerangi orang-orang kafir begitu. Sehingga melakukan beberapa tindakan-tindakan ekstrim ya. Jadi bomber mengebom suatu tempat kan itu banyak terjadi. Bom Bali, kemudian itu yang fenomenal memang bom Bali. Itu kalau nggak salah tahun 2002 kalau tidak salah. Nah, ini yang pertama bermakna perang. Makna jihad yang kedua itu bermakna moral. Salah satunya ada di surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad fina lanahdiyannahum subulana. Ini maksudnya orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami gitu kan. Fina untuk mencari keriduan kami atau dalam keriduan kami begitu kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan beri petunjuk mereka dengan jalan-jalan yang lurus tentu saja. Begitu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Gitu. Nah, ini bermakna moral. Orang yang kemudian mencari jalan, mencari keridhaan Allah, cari nafkah, kemudian mencari ilmu, yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, Allah pasti akan tunjukkan jalan kepada mereka. Allah gunakan dengan kata jahadu, begitu. Nah, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, gitu. Namun kadangkala tidak sedikit orang Islam ya yang kemudian salah memahami, keliru memahami konteks ayat dalam Al-Quran sehingga muncul cap Islam teroris begitu. Kemudian makna selanjutnya yaitu dakwah. Misalkan di surat An-Nahl ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru. Kemudian
menghasilkan sesuatu yang diridhoi Allah daripada keimanan, amal soleh, dan menolak sesuatu yang dimurkai Allah dari kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Kemudian berusaha untuk memerangi hal-hal itu, maka disebut jihad.
diberikan untuk jalan Allah itu termasuk bagian dari jihad. Para sahabat, para sahabat mereka berjihad dengan ketiga hal ini, dengan lisan, dengan harta, dan dengan jiwa. Jiwa mereka ikut di medan laga, di medan peperangan. Harta mereka habiskan untuk perang, juga dengan lisan dakwah mereka lakukan. Nah, kalau untuk konteks sekarang ada makna yang kemudian harus disesuaikan. Bagaimana kemudian jihad dengan jiwa kita terapkan untuk saat ini? Salah satunya tadi, kita punya kesamaan bahwasanya kebodohan itu adalah musuh. Maka kita bersungguh-sungguh, kita ke kampus, kita kemudian kuliah, kita kemudian membaca. Itu bagian dari jihad dengan jiwa. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan target sasaran. Jihad terbagi 4 bagian. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu dan setan. Yang kedua melawan orang-orang munafik. Dan ketiga melawan orang-orang fasik dan zalim. Ini target sasaran jihad kita. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu. Ini disebut dengan jihad besar. Yang seperti yang tadi Bapak sampaikan di awal, bahwasanya Nabi waktu itu pernah bersabda kepada seorang sahabat bahwa jihad yang sebenarnya itu, jihad yang besar itu, jihad melawan hawa nafsu tadi. Kemudian melawan orang munafik. Orang munafik itu apa istilahnya? Di depan bagus, di belakang malah menentang. Lain di mulut, lain di hati, lain di pikiran, begitu. Istilahnya orang munafik itu adalah duri dalam daging. Duri dalam daging, begitu. Nah, melawan orang-orang munafik ini tentu saja kita tidak bisa mengidentifikasi. Rasulullah pun ketika tahu orang munafik, Rasul tidak langsung kemudian memerangi karena nanti takut anggapan ketika Rasul membunuh orang munafik, nanti sangkaan yang lain Rasul membunuh sesama muslim. Memang orang munafik ini, makanya kenapa orang munafik itu innal munafiqina fi darkil asfal minan nar, di paling bawah gitu nerakanya, karena betul-betul memadaratkan. Di antara kenapa kemudian perang Uhud bisa kaum muslimin kalah, salah satunya adalah ada peran orang munafik di dalamnya. Begitu. Bagaimana melawan orang-orang ini? Ya tentu saja satu dengan tadi stepnya, dengan jiwa, dengan lisan kita, begitu, dengan burhan, argumentasi atau dalil, dan juga dengan hujah, begitu. Begitupun dengan melawan orang-orang fasik dan zalim. Apabila kita melihat kezaliman terjadi di sekitar kita, maka kita harus berpikir bagaimana cara efektif untuk melawan kezaliman. Namun kalau kita lawan dengan kekerasan, itu justru akan menimbulkan permasalahan baru, bukan malah menyelesaikan masalah, begitu. Ya kalau ada kezaliman di sekitaran kita, kalau bisa dengan kekuasaan kita, kita harus kemudian punya kuasa yang tentu saja legal di mata hukum positif di Indonesia, begitu. Termasuk kemudian melawan orang-orang fasik, orang zolim, itu sama dengan burhan, dengan dalil, kemudian dengan hujah, begitu. Nah, kemudian menurut Imam Raghib Al-Asfahani, kata jihad dalam Al-Quran itu mempunyai 3 arti, ya, yaitu yang pertama berjuang melawan musuh nyata, yang kedua melawan setan, dan melawan hawa nafsu. Ya, senada begitu. Musuh nyata, kemudian melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Siapa musuh yang nyata? Tentu saja dalam Al-Quran itu Allah sudah memberikan penegasan
Walang tarodo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho, tidak pernah suka terhadap orang Islam, sehingga kita orang Islam mengikuti milah mereka. Makanya mereka dengan sekuat tenaga bagaimana caranya untuk memerangi Islam dengan berbagai cara. Walaupun kita tidak terasa ya, tidak ada perang fisik, tidak ada pertempuran darat, tapi mereka gencar perang dengan cara lain. Salah satunya dengan perang dengan kebudayaan. Dibuatlah budaya-budaya yang kemudian diikuti oleh orang-orang Islam. Begitu. Salah satu contoh misalkan budaya standing party begitu. Pesta berdiri, padahal di Islam sudah jelas kita tidak boleh makan sambil berdiri dan lain sebagainya. Banyak budaya-budaya yang disisipi oleh orang yang benci terhadap Islam, Yahudi dan Nasrani terhadap umat Islam yang dengan propaganda 7F ya, film, fashion, fun, kemudian food, makanan, dan FF selanjutnya. Hati-hati, kita harus melek dengan hal ini karena tidak jauh di sekitaran kita. Tidak jauh. Fashion dulu itu kan jelas dibuatlah kemudian fashion yang di apa istilahnya, menurut logika mereka ini indah, kemudian dibuatlah fashion yang walaupun tidak syar'i, tidak sesuai syariat, mereka ciptakan sehingga orang-orang Islam merasa oh fashion buatan Eropa, Paris misalkan, itu menjadi tren yang mesti kita ikuti, diikuti oleh orang-orang Islam begitu. Fashion film pun sama. Di film banyak disisipi muatan-muatan yang justru mendatangkan kemadharatan begitu bagi umat Islam. Oke, kemudian melawan setan tentu saja harus kita perangi. Setan itu sampai detik ini nantiasa menggoda supaya kita tidak termasuk kelompok yang taat begitu. Setan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan itu kan artinya menjauhkan. Siapapun jin atau manusia yang berusaha menjauhkan manusia untuk taat kepada Allah, itu setan. Begitu. Dalam makna sifat. Kemudian berjuang melawan hawa nafsu yang tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kemudian ayat Al-Quran tentang jihad. Salah satunya ada di surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum. Dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dalam hal ini adalah Islam. Wa sammakumul muslimin. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dulu. Sudah min qablu kan gitu. Wa fi hadza, dan begitu pula ini begitu. Liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Faqimus sholata wa atuz zakat wa atasimu billah. Maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Wa maulakum, dialah pelindungmu. Fa ni'mal maula, dia sebaik-baiknya pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, ayat ini Allah kemudian memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Yang konteks makna yang tadi Bapak sampaikan di awal.
dengan jihad yang sebenar-benar. Allah telah memilih kamu dan Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Agama itu tidak sulit begitu. Yang sulit itu adalah diri kita. Karena terbelenggu nafsu setan dan hawa nafsu dalam diri begitu. Kita kemudian mesti mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Islam yang sudah sejak dulu begitu. Untuk kita menjadi saling menjadi saksi satu sama lain. Nanti kan di surga itu kita masing-masing bisa kemudian menjadi saksi satu sama lain. Ketika kita melihat teman kita, naudzubillah dan neraka, maka kita bisa menjadi saksi bahwa dulu teman kita itu pernah bareng-bareng pergi ngaji begitu. Begitupun nanti ketika ada teman kita di surga, kemudian kita tidak melihat guru kita di surga, kita bisa menjadi saksi bahwa ya Allah, guru saya itu pernah mengajari saya sehingga saya taat. Itu yang kemudian kita menjadi saksi satu sama lain. Oleh karenanya senantiasa berbuat baiklah dalam kebaikan dan kesabaran. Taatlah, istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada di surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fisabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, makna ayat ini, jihadnya yang tadi kan gitu. Jihad itu maknanya yang tadi yang sangat luas. Seperti yang di awal Bapak sampaikan begitu. Jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah itu sesuatu yang kita yakini bahwa apa yang kita lakukan itu orientasinya karena Allah, maka insya Allah itu dicap jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Namun tentu saja harus dibarengi dengan keimanan. Karena iman tanpa amal itu sia-sia, begitupun amal tanpa iman itu sama sia-sia. Orang non-muslim berinfak masjid misalkan, tidak kemudian disebut amal soleh karena tanpa iman begitu. Begitupun orang yang beriman tanpa amalan sia-sia hari-hari begitu. Selanjutnya misalkan surat Al-Baqarah selanjutnya. Nah, itu saja barangkali ternyata teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Singkat saja untuk kesempatan kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa jihad yang sebenarnya itu maknanya sangat luas. Tidak kemudian kita persempit dengan peperangan, tapi juga berusaha mencurahkan segala kemampuan kita untuk melawan musuh. Musuh itu salah satunya adalah kebodohan, misalkan kemiskinan. Kita bersungguh-sungguh untuk melawan itu, maka itu bisa dibilang dengan jihad. Dan segalanya harus diorientasikan karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.